Ya, selamat malam dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Gue jendela dulu, oke. Dan kali ini kita akan membahas preview untuk match day minggu ini, oke. Jadi ada pertandingan yang sebenarnya seru tapi gak gitu banyak untuk minggu ini. Jadi ya, tapi ya Gimans ya, gue bahas aja lah dulu lah, dimulai dari IPL karena IPL ya ini kan pangsa pasar yang paling banyak dan ya masanya juga bisa dibilang beberapa diantaranya militan gitu. Jadi ya gue coba prioritaskan dulu lah untuk anak-anak IPL ini, oke. Anak pendukung ini ya, pendukung tim-tim IPL ya, oke. Gak usah lama-lama, sedikit intermezzo nih. Sorry ya, gue pakai kutang ini karena ya nunggu sirkulasi udara dari AC sih untuk ngeluarin panasnya dulu. Jadi ya AC gue juga udah ya lumayan lama, jadi emang kinerjanya pasti akan lebih sedikit efektivitasnya tuh lebih apa ya, kayak rendah lah gitu, makin rendah gitu karena kan umur dari elektroniknya sendiri. Oke, itu intermezzonya, tapi gak usah lama-lama, kita langsung bahas. Nih, kita ke IPL dulu ya. IPL ada Liverpool versus Aston Villa. Ya kalau ini mah Liverpool ini lagi ada di puncak performanya dan mereka konsisten dengan performa itu. Jadi untuk gua sih harusnya Liverpool bisa mengungguli Aston Villa, tapi dengan catatan kalau either Salah atau Mane tidak perform saat itu, ya berat juga untuk mereka bisa mengangkat permainan dari Liverpool ini melawan Aston Villa gitu. Tapi selebihnya gue rasa untuk saat ini Liverpool ada dalam performa terbaiknya untuk musim ini ya. Jadi patut ditunggu gimana nanti jalannya pertandingan itu. Ya, tapi kalau gue bilang sih harusnya Liverpool bisa unggul atas Aston Villa. Oke, kita ke yang kedua, City versus Wolves. Nah ini pertandingan ini sebenarnya ya gitu juga gitu. Ya City sih untuk gue harusnya bisa unggul ya atas Wolves. Cuman yang jadi masalah adalah selalu selalu berulang adalah finishing. Berkali-kali kelihatan banget ya, sebenarnya Manchester City udah menciptakan banyak banget peluang, bener, dari permainan yang udah mereka yang udah mereka mainkan skemanya lah. Cuman yang jadi masalah adalah finishing. Karena apa? Kekurangan squadnya Pep ini adalah, sorry, uh, Pep ini kurang seorang striker murni yang punya insting untuk mencetak gol gitu. Makanya berkali-kali peluang peluang yang udah mereka buat itu mentah aja keluar karena gak ada target man striker lah yang bisa menciptakan gol gitu di depan gawang ketika peluang itu datang. Ya se apa ya sebersih dan sekotor apapun peluang yang mereka dapat atau sesempit apapun waktu yang mereka punya untuk bisa mencetak gol, at least lu harus punya itu dulu gitu. Ya mungkin City bisa berdalih ya, pemain lain kan bisa cetak gol juga, jadi sebenarnya kita nggak gitu takut ya. Nggak gitu juga sih sebenarnya, karena lu tetap butuh gitu ketika situasi permainan lu tuh situasi di lapangan itu tidak mendukung permainan yang lu udah uh, yang lu udah terapkan. Ya lu kan butuh satu kartu as lah ya, itu kartu asnya striker murni ini gitu. Ya siapa tahu berubah kan ntar gameplaynya, dan siapa tahu peluang yang udah mereka buat bisa dijadiin gol sama striker ini, who knows gitu. Tapi untuk gua kalau lawannya Wolves gini yang yang mainnya cuman counter doang kayak tim-tim IPL mediocre ke bawah lain, untuk gua harusnya City bisa unggul. Oke,
kita ke Chelsea versus Leeds. Nah ini makin kelihatan nih Chelsea nih dengan 3-4-3 semakin terlihat kelemahannya di lini tengah, makin ke expose aja tuh. Gue tuh bingung sama Tuchel yang kepala batu ini, kenapa nggak ubah aja gitu loh formasinya menjadi apa ya, biar lebih stabil lah gitu loh, terutama di lini tengah. Kenapa? Karena pemain lini tengah ini kan suka banyak ngebantu serangan. Nah cuman telat baliknya, dan akhirnya ini kan ada celah nih yang tim Chelsea buat di sini, ada kayak gap lah. Nah kalau timnya kayak mediocre ke bawah kayak Leeds, Burnley atau gimana yang lebih banyak ngandelin counter, ini berat loh karena nggak ada gelandang yang bertugas sebagai balancer untuk nyimbangin lini pertahanan mereka lah. Ibaratnya nggak langsung tembus, langsung hadapin defender langsung gitu loh. At least ada satu yang jadi kang jagalnya gitu loh. Ya dimana ya peran ini dua nih yang punya nih, yang punya apa ya, yang punya kemampuan lah untuk jaga lawan gitu, ngejegal gitu, yaitu Jorginho sama Kante. Lebih Kante ya gitu. Ya ketika gak ada penyeimbang di situ ya udah, tim lu akan gampang kena counter gitu. Dan ya kalau bisa dimentahin sama defender Chelsea ya syukur, kalau makin tembus ke dalam nah repot juga kan makanya. Tapi kalau Leeds ini juga ya mainnya juga terbuka banget bener. Nah gue mau tahu apakah mereka bisa memanfaatkan celah yang Leeds buat atau enggak, karena Leeds ini akan terus main terbuka, percaya sama gue, akan terus main terbuka. Dan kelihatan banget mereka kebobolan tuh bisa sangat banyak karena ya ini lini apa ya, kalau celah kosongnya itu yang mereka bikin tuh banyak banget gitu. Untuk gua sih mungkin Tuchel harus mencoba untuk ganti apa ya, ganti formasi sih, ubah skema sih. Cuman gue nggak ngerti juga apakah Tuchel mau merubah itu apa enggak. Yang jelas ini Tuchel ini juga apa ya, keras banget, masih apa ya, ngotot banget untuk main 3-4-3. Tapi ya who knows, karena lawan Leeds mungkin berhasil sih formasi 3-4-3 nya. Jadi untuk gue sih harusnya Chelsea tetap bisa unggul atas Leeds. Norwich lawan MU, gue nggak perlu ngomong deh karena ini sejelek-jelek MU, Norwich itu benar-benar tim paling ampas di EPL musim ini, nggak usah ngomong. Arsenal lawan Southampton ya, ini yang terakhir. Gue mau lihat apakah Arteta bisa bounce back atas Southampton setelah mereka membuang 3 poin atas Everton, yang mana sebenarnya mereka udah unggul dulu loh gitu. Dan yang gue makin bingung adalah lu pasang Tierney daripada lu pasang Nuno Tavares gitu. Itu menurut gue satu kebodohan paling dasar sih, dimana lu milih pemain aja salah gitu. Tierney ini gue bilang tuh kayak Asimo The Scotland's Asimo. Tau kan Asimo yang gerak, yang robot AI itu, yang cuman ya gerak berdasarkan apa yang masuk ke daftar perintah di inside the robotnya aja gitu. Ya kan tahu kan kalau robot diprogram ya diprogram apa ya dimasukin, ya dia hanya bisa bergerak berdasarkan perintah yang udah di code sama programmer gitu. Nah ini kayak gitu di code sama Arteta. Tierney cuman sideway backwards, takut backwards, nggak ada kode untuk maju gitu. Menurut Tierney ini benar-benar apa ya, benar-benar geraknya kayak robot banget, parah lah pokoknya. Dan untuk gue sih kalau Arsenal mau maju, ini pemain harus segera dibuang. Dan ya yang kedua, kelihatan passion anak muda untuk menggerakkan tim ini itu nggak bisa diikutin sama pemain tua. Lebih-lebih Aubameyang yang tidak kelihatan selama 5 pertandingan terakhir kalau nggak salah.
dimana lu tuh dibutuhin banget loh untuk bisa mencetak gol, tapi lu tidak perform juga. Nggak ngerti lagi lah gue benar-benar sama Auba ini kalau harusnya, kalau gue jadi orang yang bekerja dalam Arsenal, orang dalamnya ya, orang yang bekerja sebagai eksekutifnya Arsenal, gue salin Auba, udah tendang aja, buang aja, nggak guna sama sekali bener-bener striker kayak gini. Untuk apa lu? Dan dia di kontrak dapat 400 ribu ya, atau berapa sih gitu gajinya dia, gimana itu tinggi banget loh untuk sekelas Arsenal, untuk tim sekelas Arsenal. Jadi ya untuk gue, lu tidak pantas dapat bayar segitu, alias lu cuman main atas formalitas doang. Tapi ya gue nggak tahu ntar gimana, harusnya sih Auba kalau bisa dicadangin aja sih. Ya kalau Auba tetap dimainin ya udahlah, wassalam, keluar aja Arsenal, udah langsung pikirin ke matchday berikutnya. Oke, terus kita ke La Liga, Derby Madrid. Nah ini yang menurut gue bakal seru, karena ini Derby Madrid itu selalu keras bener-bener dan bakal banyak kartunya gitu. Dimana Real Madrid itu akan main lebih ke uh, lebih apa ya, lebih punya pola lah ketimbang Atletico yang cuma main counter sama main apa ya, main keras aja gitu. Itu, dan gue jujur gak impress sama Simeone dari tahun berapa ya, dari pokoknya setelah dia juara dah, itu gue gak impress sama sekali, karena mainnya cuma counter dan ngandelin pemain-pemain cepet doang, kayak Griezmann, Carrasco, Angel Korea ya, dan lain-lainnya lah yang sejenis gitu cara mainnya ya. Dan terbukti kan, kelihatan banget Atletico ini gak konsisten permainannya, naik turun dan lebih sering turun ya memang. Madrid juga gitu sebenarnya, karena apa, Madrid tuh cuman yang mainnya oke lah, lebih rapi gitu, cuman lu ngandelinnya cuman Modric, Kroos, Benzema gitu. Nah Vini aja tuh kadang nggak bisa diandelin, sama apalagi namanya Rodrigo ya. Sama ya yang diandelin satu mungkin tambahan Alaba, dua Alaba sama Casemiro, itu pun mereka juga naik turun performanya. Kroos sama Modric gak perform, selesai ini tim bener. Gak akan ada supply bola ke Benzema, gak, maksudnya supply-nya lebih sedikit lah gitu. Dan untuk seorang striker macam Benzema itu kan lu harus supply bola aja secara apa ya, dalam 90 menit itu lu harus sering lah kasih peluang untuk dia supaya dia bisa mencetak gol. Nah kalau salah satu dua itu mati ya udah kelar Madrid. Jadi gimana ya, ini pertandingan untuk gue seru sih, karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sebenarnya. Tapi kalau gue mau lihat dari segi konsistensi dari permainan yang udah mereka mainkan gitu, udah mereka terapkan, gue harus bilang Real Madrid lebih gue unggulkan gitu ketimbang Atletico, fix banget sih. Karena emang Atletico tuh aduh jelek banget lah mainnya. Terus kita ke Bundesliga, kita lihat dulu ya. Wait. Paling Frankfurt lawan Leverkusen sih. Nah ini kalau buat gue sih Frankfurt juga gak konsisten untuk musim ini, kayak masih nyari-nyari lah pola permainan terbaiknya mereka, walaupun mereka sebenarnya itu udah mulai perlahan-lahan udah merangkak naik lah gitu. Karena di awal musim ini Frankfurt jelek banget, parah. Tapi lawan lu sekarang Leverkusen, dimana Leverkusen lagi dalam performa terbaiknya lah untuk musim ini ya, dimana ya Wirtz akan sangat diandalkan di sini. Bener-bener deh, gue sering nonton si Leverkusen ini, gue lihat Wirtz itu bener-bener aktif banget untuk membantu serangan. Dan ya ketika Wirtz perform dan yang itu selalu kelihatan dan perform terus gitu, ya Leverkusen akan keangkat gitu. Cuman kalau Wirtz ini nggak perform, sebenarnya ada lagi yang lain gitu. Cuman apakah bisa setara dengan apa yang Wirtz
lakukan untuk tim ini ya kadang nggak, malah kurang gitu. Makanya Leverkusen ini harus main as a team untuk bisa menang. Dan ya kelihatan banget sih ini permainan secara timnya tuh emang padu banget di Leverkusen ini gitu. Dan bukan nggak mungkin mereka bisa menggebrak Bayern sih sama Dortmund yang aduh Dortmund tuh parah betul pokoknya. Halanism aja kerjaannya, cuma ngadain halan gitu. Gak ada halan ya udah kayak dispenser rusak aja itu Dortmund yang kerannya nggak fungsi. Nah gitulah kurang lebih. Nah Eintracht Frankfurt lawan Leverkusen ini kalau ngelihat dari pola, dari performa dan gameplay yang mereka sudah mainkan selama musim ini berjalan, gue harus bilang Leverkusen lebih gue unggulin ketimbang Frankfurt jauh. Oke, kita ke yang terakhir mungkin coba gue mau lihat dulu Serie A dulu ya. Aduh salah lagi gue pencet deh. Serie A ya nggak ada yang begitu menarik sih di sini Serie A sebenarnya untuk minggu ini. Ntar gue coba lihat dulu kalau misalkan ada yang seru kayak contoh Liga Belanda gitu. Ntar ya coba gue lihat. Ya nggak ada sih, paling cuman Ajax sama AZ doang, di mana ya elah Ajax ini performanya lagi gila banget musim ini, apalagi di Liga Belanda ya. Gue nggak usah ngomong lah, tutup buku aja ini. Ajax harusnya sih calculated win. Oke, mungkin itu aja preview gue untuk match day minggu ini. Semoga kalian dapat insight-nya ya. Dan ya tentu kalian harus nonton lah pertandingannya supaya kalian bisa ngeliat gitu masing-masing tim tuh performanya kayak gimana untuk minggu ini. Oke, itu aja dari gua. Thank you yang udah menonton video ini dan sampai ketemu lagi di konten